Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdaniel Andrina Fernando dari kelas Matematika 2022A dengan NIM 22030214034. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman saya tentang menguatkan wawasan kebangsaan dan ideologi bangsa untuk membangun negeri menuju Indonesia Harmoni yang disampaikan oleh Bapak Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman pada tanggal 2 September 2022 di Geraha Unesa. Yang pertama, waktu penggunaan internet. Pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta, di mana 145,4 juta merupakan generasi Z dan milenial. Angka ini berarti 73,9% pengguna internet didominasi oleh Gen Z dan milenial dengan waktu penggunaan rata-rata 8 jam per hari, bahkan bisa lebih. Sehingga hampir setiap saat dan setiap detik terjadi perubahan informasi yang begitu cepat karena memang terbuka. Tidak ada lagi batas untuk menghambat informasi yang masuk ke media. Di zaman ini, jaringan internet yang terbuka juga diiringi dengan berkembangnya berita bohong atau hoax dengan menggunakan platform media. Hal ini berbahaya apabila tidak diimbangi dengan budaya literasi yang memadai. Karena jika kita tidak bisa membedakan suatu berita kebohongan dengan yang sebenarnya, maka dari situlah akan muncul era post-truth. Apa itu era post-truth? Era post-truth adalah suatu era di mana kebohongan dapat menjadi kebenaran dengan memainkan emosi dan perasaan. Sehingga apapun faktanya akan salah di mata seseorang yang telah menerima kebohongan yang berulang-ulang. Akibat tidak langsung dari era post-truth, seperti halnya susah membedakan fakta atau bukan, punya permasalahan kepercayaan, takut akan perbedaan. Pada akhirnya mudah sekali terjadi konflik sara. Pluralisme di Indonesia sangat beraneka ragam, baik dari suku, agama, maupun golongan yang sangat rentan apabila tidak dapat dikelola dengan baik. Semangat para pendiri bangsa dalam menyusun dasar negara. Munculnya kerelaan untuk lebih mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok. Karena dengan mendirikannya negara bukan bermaksud untuk satu orang ataupun satu golongan, tetapi untuk semua rakyat Indonesia. Bangsa ini milik bersama, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Ancaman yang dihadapi saat ini lebih kompleks karena menyangkut dengan persatuan bangsa dan keutuhan bangsa. Insinyur Soekarno pernah mengatakan, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Sejarah perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diperoleh saat ini merupakan hasil dari jerih payah dan tetesan keringat seluruh tumpah darah Indonesia. Ada peristiwa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Penjajahan Belanda berlangsung selama 350 tahun, sedangkan penjajahan Jepang berlangsung selama 3,5 tahun. Ada juga peristiwa di Surabaya yang dikenal dengan peristiwa 10 November. Walaupun 16.000 pejuang gugur dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya, tapi perjuangan untuk memerdekakan bangsa Indonesia begitu besar. Dan contoh yang terakhir ada gerilya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman meskipun dalam kondisi sakit, dia tetap datang untuk bergerilya untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih tegak berdiri dan berdaulat. Sejarah telah membuktikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sangat kuat pada saat menghadapi ancaman eksternal. Hal ini terjadi secara alami karena bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai pemersatu bangsa, antara lain, yang pertama, menghormati perbedaan. Yang kedua, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok. Di sini saya bisa ambil contoh saat penjajahan, para pahlawan-pahlawan daerah berjuang untuk memenangkan kemerdekaan daerahnya sendiri, seperti Cut Nyadin di Aceh, seperti itu. Namun, pada saat 1908, Budi Utomo yang menyatakan Kongres Pemudanya pada tahun 1928 yang menyatukan beberapa tokoh-tokoh pemuda dari beberapa wilayah, sehingga hanya butuh 37 tahun untuk Indonesia merdeka.
tidak perlu berjuang sendiri-sendiri untuk daerahnya. Lalu yang ketiga, rela berkorban dan pantang menyerah. Karena zaman dulu bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya hanya dengan bambu runcing saja. Dan terkadang juga mengambil senjata-senjata milik musuhnya. Yang berarti saat itu sebenarnya persenjataan Indonesia sangat minim dalam melawan penjajah yang menyerang Indonesia. Tetapi Indonesia masih dapat merdeka karena sifat pantang menyerahnya yang sangat kuat. Yang keempat ada kebersamaan dan gotong royong. Yang kelima ada optimisme dan percaya diri. Dan yang terakhir ada nasionalisme dan harga diri. Nilai-nilai bangsa Indonesia tersebut harus dipahami sebagai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini menyatu secara utuh menjadi jiwa bangsa Indonesia. Dan nilai-nilainya mengkristal dalam Pancasila sebagai nilai keindonesiaan. Penyebaran agama di Indonesia. Penyebaran agama di Indonesia dilaksanakan dengan proses asimilasi dengan budaya yang di Indonesia. Tidak adanya pertumpahan darah dalam penyebaran agama di Indonesia. Penyebaran agama dilakukan dengan menumbuhkan nilai-nilai kebaikan pada setiap agama. Pada dasarnya, manusia ingin hidup dengan kriteria menjadi orang yang baik, kaya, pintar, ataupun berkuasa. Tetapi jika kita mengacah ke sejarah tentang penyebaran agama di Indonesia, agama dapat menyebar ke seluruh wilayah, itu tidak dilakukan dengan orang kaya, pintar, dan juga yang berkuasa, tetapi dilakukan dengan orang yang baik. Peran mahasiswa dalam membangun negeri menuju Indonesia harmoni. Yang pertama, agen perubahan. Mendorong kelompok masyarakat lainnya dalam menjaga nilai-nilai Pancasila melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya. Yang kedua, menjaga nilai. Mahasiswa berada di garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga, penerus bangsa. Keutuhan bangsa akan tergantung dari para mahasiswa untuk mau menjaga dan mewariskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang terakhir, pengontrol sosial. Memiliki kontrol sosial terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya mengutip kata-kata dari Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman. Orang yang bahagia belum tentu bermurah hati, tetapi saya belum melihat orang bermurah hati yang tidak bahagia. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan dari rangkuman ini. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.